Ini menarik ini topiknya ini, persoalan puasa. Saya kira secara garis besar ya, kita orang Islam ini memang ditipu habis-habisan. Oh ya? Iya, kami difitnah luar biasa kiri kanan. Jadi persoalan puasa adalah tidak lain selain daripada ya kerja-kerja fitnah atau narasi-narasi yang mengandung fitnah. Latar belakang puasa kan mengandung dongeng. Kalaulah bisa kita katakan berdasarkan matahari terbit sehingga terbenam, itu secara geografi nggak bisa masuk akal. Orang-orang yang di Alaska sana puasanya model bukannya jamnya di Alaska, karena di Alaska di apalagi dekat utara ya, dan juga Finland dan daerah-daerah European Union, daerah utara sana. Itu kan jam malamnya kan sangat sedikit, paling 2 jam. Kalau di Alaska 2 jam itu sudah syukur. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Tidak ada keselamatan lain yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia selain Yesus. Ya, Bapa berkata ya ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapa di surga hanya berkenan kepada satu nama, satu pribadi, dialah Yesus. Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, bahkan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Ya, kawan-kawan, kita akan bahas topik hari ini, topik yang sangat menarik. Ya, kawan-kawan, ya. Topik yang sangat menarik yaitu tentang puasa. Ya. Jadi gara-gara puasa ini banyak yang jadi korban, kawan-kawan. Salah satunya yang jadi korban adalah para penjual daging babi di kota Medan. Kasihan ya, para penjual daging babi di kota Medan menjadi korban akibat puasa. Saya tunjukkan beritanya ya, dan saya akan balikan dulu kamera saya ya. Sudah saya siapkan. Ya, standby dulu ya kawan-kawannya, volumenya standby dulu. Oke. Mudah-mudahan kedengaran ya video ini ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya, ini ya. Ini adalah ormas dan pengurus masjid di Medan akan gelar aksi jika lapak jual daging babi tidak ditutup. Wah. Aneh ya kawan-kawannya, ini terjadi menjelang puasa yang saat ini. Coba kita dengar videonya kawan-kawanku, mudah-mudahan terdengar ya. Meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi yang berada di Jalan Turi. Ya, dia meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup ya para penjual daging babi. Loh, siapa yang paksa kalian untuk beli daging babi? Ya kan? Daging babi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang makan daging babi. Kalian nggak makan daging babi, kenapa kalian kesurupan? Ya kan? Kok maksa-maksa? Emangnya negara ini negara bapak lo? Ya, semua orang di bangsa ini berhak hidup. Semua orang di bangsa ini berhak untuk menjual. Ya, bukan hanya menjual makanan yang bisa kau makan. Ya, karena yang mendiami negeri ini, yang mendiami Medan itu bukan hanya
kalian penganut ya. Ingat, di kota Medan itu ada juga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan lain sebagainya. Dan mereka ternyata pemakan daging babi. Loh, kalau kalian nggak suka dengan daging babi, jangan kalian beli. Yang haram buat lo bukan berarti haram buat gue, kali. Ini memang uklim ini ada-ada aja, kawan-kawannya. Otak mereka itu nggak beres-beres ini, kawan-kawan ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Kita lihat beritanya ini, kawan-kawannya. Nah, ini ya, dimuat oleh Mage Wake. Ormas dan pengurus Masjid Medan ya, warning wali kota Medan tutup penjualan daging babi di tempat umum. Ya, ini rubis.co.id Medan, Forum Badan Kemakmuran Masjid BKM, Organisasi Masyarakat Ormas Islam. Klaim lagi. Serta pengurus BKM di Kecamatan Medan Kota, Medan Amplas ya, dan Kota Medan Denai memberikan peringatan kepada Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas agar segera menutup dan melarang penjualan daging babi di sejumlah titik di Kota Medan. Aduh, kalian gak makan daging babi, kenapa kalian yang kesurupan? Kadang memang ya, kadang-kadang ente ini ya bikin emosi juga ini, kawan-kawannya. Terima kasih host atas kesempatan ini. Salam kenal Pak Cakra. Ini menarik ini topiknya ini, persoalan puasa. Saya kira secara garis besar ya, kita orang Islam ini memang ditipu habis-habisan. Oh ya? Iya, kami difitnah luar biasa kiri kanan. Jadi persoalan puasa adalah tidak lain selain daripada ya kerja-kerja fitnah atau narasi-narasi yang mengandung fitnah. Latar belakang puasa kan mengandung dongeng. Kalaulah bisa kita katakan berdasarkan matahari terbit sehingga terbenam, itu secara geografi nggak bisa masuk akal. Orang-orang yang di Alaska sana puasanya model bukannya jamnya di Alaska, karena di Alaska di apalagi dekat utara ya, dan juga Finland dan daerah-daerah European Union, daerah utara sana. Itu kan jam malamnya kan sangat sedikit, paling 2 jam. Kalau di Alaska 2 jam itu sudah syukur. Kalau dapat 2 jam itu, nah sehingga konsep puasa tahan lapar dahaga dan tidak boleh seks hubungan suami istri di siang hari, itu nggak bisa masuk akal karena secara geografi, secara alam itu nggak pas gitu. Kemudian yang orang puasa itu seperti yang didiskusikan barusan itu kan melihat bulan ya. Nah, itu umumnya orang-orang yang berpuasa tidak melihat bulan, cuman taklid kepada seseorang yang dianggap sudah melihat bulan. Itu persoalannya, sehingga memang di dalam ritualitas Islam ya semuanya itu mengandung dongeng, bukan hanya puasa saja. Itu tergantung baik itu juga syahadatain dan juga sembahyang yang ada 5 waktu sehari kan. Kemudian di dalam puasa itu kan ada sembahyang tarawih lagi. Kemudian ada umrah dan haji. Nah, jadi memang sejumlah rukun Islam itu bisa perlu kita katakan memang rukun-rukun dongeng, bukan rukun yang mengandung satu faktual, sehingga kita bisa jadikan satu pedoman hidup untuk bisa kita benah diri kita sendiri. Itu yang pertama secara secara umum dulu. Kemudian ternyata puasa itu tidak mengandung nilai spiritualitas apa-apa di dalamnya.
Apalagi untuk mengajarkan kita moralitas, nggak ada. Kalau Anda misalkan kan ada argumen, oh kalau saya puasa nanti kesehatan saya lebih baik karena saya tidak lagi terlalu banyak makan atau jadi kurus gitu untuk merendahkan berat badan. Kalau Anda ingin menurunkan berat badan, tidak harus menunggu dan berpuasa yang demikian. Ya kan, jaga aja dietnya yang tertib, olahraga yang tertib, kesehatan Anda bisa tertib. Jadi sungguh keliru menganggap puasa ini dapat menjadikan satu kondisi tubuh yang lebih sehat. Memang benar kalau Anda ingin menurunkan berat badan, puasa itu ini, tetapi kebanyakan orang yang kita lihat berpuasa itu kan karena makan malam begitu meluap, begitu habis-habisan, ya akhirnya ya enggak ada ini dari segi kesehatan, enggak ada untuk menurunkan berat badan. Kemudian di akhir bulan puasa itu kan ada event yang ditunggu-tunggu, Lailatul Qadar. Kalau Anda tanyakan kepada orang Islam apa itu Lailatul Qadar, itu mengandung dongeng. Oleh karenanya tidak ada orang Islam yang benar-benar menyaksikan apa itu Lailatul Qadar. Nah, kemudian dari fungsi dari Al-Quran, kalau Al-Quran ini diturunkan pada bulan puasa untuk membuka pemikiran manusia, ya ternyata orang Islam yang sudah yakin berpuasa, sembahyang tarawih, sembahyang sunat dan lain-lain hingga berjaga malam, kalau Anda tanyakan setelah Anda keluar dari bulan puasa, apa kira-kira pencerahan yang bisa Anda paparkan, yang bisa dipelajari oleh banyak manusia sehingga bermanfaat bagi semua, ya kan, bagi semua manusia. Yang saya tahu tidak ada yang orang Islam yang terlahir dari bulan puasa yang menciptakan satu pemikiran baru sehingga pemikiran ini membentuk satu nalar atau mindset yang maju, yang produktif, yang kreatif. Akhirnya ya bulan puasa itu tidak lain daripada perbuatan yang sungguh sia-sia. Itu aja dulu, Mas. Silakan. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 Channel. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga. Dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya, toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya, terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan Amin. yang membeli dia. Amin. Puji Tuhan. Oke, hati di jalan ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sip. Yuk. Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.